Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sulfa Hasanah dari nomor NIM di belakang 059. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana dakwah dilakukan secara efektif melalui media sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesadaran spiritual masyarakat di era digital. Yuk simak. Hari ini aku bangun tidur, buka HP, yang pertama kulihat bukan pesan orang tua, bukan jadwal kuliah, tapi TikTok. Lanjut scrolling, video lucu, gosip artis, semua lewat gitu aja. Tapi pernah nggak kita berpikir, dari ratusan video yang kita tonton setiap hari, berapa banyak yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik? Saat ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kenyataan yang kita lihat, hampir semua kalangan menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Rata-rata, orang yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk membuka TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, perilaku, dan cara hidup masyarakat. Karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang efektif. Dakwah adalah kegiatan mengajak manusia menuju kebaikan serta mengingatkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dulu, dakwah identik dengan ceramah di masjid atau majelis taklim. Namun saat ini, dakwah dapat dilakukan melalui media digital. Satu video pendek yang berisi pesan kebaikan bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam beberapa jam. Yang pertama, jangkauannya luas. Seseorang yang berada di Semarang dapat menyampaikan pesan dakwah yang ditonton oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua, mudah diakses. Konten dakwah bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Ketiga, menarik. Dakwah tidak harus selalu berupa ceramah panjang. Dakwah dapat dikemas dalam bentuk video pendek, podcast, animasi, maupun kutipan inspiratif. Misalnya, ketika ada konten yang mengingatkan tentang pentingnya sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, menjaga lisan di kolom komentar, menghindari penyebaran hoaks, dan menghargai perbedaan pendapat. Meskipun hanya berdurasi 1 menit, konten tersebut dapat menjadi pengingat bagi banyak orang. Inilah bukti bahwa media sosial dapat menjadi sarana dakwah yang efektif. Dalam psikologi dakwah, manusia lebih mudah menerima pesan yang disampaikan dengan cara yang menyentuh emosi dan sesuai dengan kondisi hidup mereka. Karena itu, dakwah yang menggunakan bahasa santun, kreatif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah diterima dibandingkan dakwah yang bersifat memaksa atau menghakimi. Ketika seseorang merasa tersentuh oleh sebuah pesan dakwah, maka akan muncul kesadaran untuk memperbaiki dirinya. Namun, media sosial juga memiliki tantangan. Di dalamnya terdapat berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, bullying, fitnah, dan konten yang tidak mendidik. Karena itu, para pengguna media harus lebih bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi. Sebagai netizen, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah media sosial yang saya gunakan selama ini mendekatkan saya kepada kebaikan atau justru menjauhkan saya dari nilai-nilai agama.
Jika setiap hari kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat berbagai konten hiburan, maka seharusnya kita juga bisa meluangkan waktu untuk melihat konten yang memberi manfaat dan meningkatkan keimanan. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sarana dakwah yang sangat efektif pada era digital. Dengan media yang relevan, metode yang kreatif, dan penyampaian yang santun, dakwah mampu meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat serta mengajak netizen untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Semoga kita dapat memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyebaran kebaikan dan memperoleh manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.